Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amalia Ma'rufah. Hari ini akan mempresentasikan sumber dan dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam itu memang harus kita pelajari, seperti itu. Terkait dengan presentasi kali ini, yang pertama kali akan saya bahas yaitu pengertian dasar pendidikan Islam. Apa itu dasar pendidikan Islam? Dasar itu bisa dikatakan asas atau pondasi atau pokok atau ide untuk berdirinya sesuatu. Jadi fungsi dasar adalah untuk memberikan arahan pada tujuan yang ingin dicapai dan sekaligus sebagai dasar berdirinya sesuatu. Dasar pendidikan Islam itu bersumber pada yang pertama ada 3. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua sunnah atau biasa disebut dengan hadis, dan yang ketiga ro'yu atau bisa disebut dengan ijtihad. Dasar ilmu pendidikan Islam yang pertama itu Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang pendidikan. Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam mengandung beberapa hal positif bagi pengembangan pendidikan, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, dan memelihara keutuhan dan kebutuhan sosial. Kelebihan Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam tampak pada metode yang sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga dalam konsep pendidikan yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk menciptakan individu yang berilmu dan beriman, senantiasa mengedepankan Allah dan mengimani apa yang sudah menjadi takdir yang ditetapkan oleh Allah. Al-Quran memberikan kepuasan penalaran yang sesuai dengan kesederhanaan dan fitrah manusia itu sendiri, tanpa ada unsur paksaan dan disertai dengan pengutamaan afeksi dan emosi manusia. Beberapa ayat yang menjadi dasar pendidikan Islam, di antaranya Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Quran Surat At-Taubah ayat 122, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang membahas tentang ilmu, baik itu subjek pendidikan, objek pendidikan, atau bisa disebut dengan peserta didik, terus metode pengajaran atau metode pembelajarannya, dan lain-lain. Di samping itu, ayat yang pertama kali turun juga mengandung konsep pendidikan Islam, yaitu Iqra. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam melalui Al-Quran menempatkan pendidikan pada posisi teratas, pada posisi penting. Karena apa? Itu artinya bahwa kebesaran dan kejayaan Islam dibangun pertama kali ya melalui pendidikan itu. Maka dari itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semua ayat banyak yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik secara tersurat maupun tersirat. Nah, di dalam makalah ini juga
dikemukakan tujuan pendidikan Islam dalam perspektif Qur'ani. Yang pertama, tujuan pendidikan yang pertama yaitu mengenalkan manusia akan peranannya di antara sesama titah, sesama makhluk, dan tanggung jawab pribadinya sebagai khalifah fil ard, khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat. Jadi kita bermasyarakat itu seperti apa, itu juga dikenalkan. Yang ketiga, mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam ini. Manfaat yang baik ya tentunya. Dan tujuan yang keempat adalah mengenalkan manusia akan pencipta alam. Pencipta alamnya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi, prinsip pendidikan Islam yang paling utama yaitu agar membentuk manusia, bagaimana manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dasar ilmu pendidikan Islam yang kedua yaitu hadis atau bisa disebut sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu segala perbuatan, perkataan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Dalam dunia pendidikan, hadis memiliki dua manfaat pokok. Di antaranya, manfaat yang pertama yaitu hadis mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran. Yang kedua, hadis dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Misalnya, di kehidupan Rasulullah yang tidak ada di dalam Al-Quran bisa interpretasikan di dalam hadis ini. Bagaimana cara mendidik Rasulullah, bagaimana ilmu di zaman para sahabat dan Rasulullah, seperti itu. Dengan demikian jelas bahwa pendidikan Islam dalam perspektif hadis senantiasa searah dan seiring dengan Al-Quran. Yang terakhir, dasar ilmu pendidikan Islam yang terakhir yaitu ijtihad. Selain Al-Quran dan hadis, ijtihad juga dapat dijadikan dasar dalam pendidikan Islam. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah usaha yang dilakukan oleh para ulama, para mujtahid untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum syariat Islam terhadap hal-hal yang belum ditegaskan ditegaskan hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ijtihad ini bisa atau dapat meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalam dunia pendidikan. Namun ketika ijtihad juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ijtihad di bidang pendidikan itu ternyata sangat dibutuhkan, apalagi di era sekarang, dunia tambah maju, zamannya tambah maju, maka kita diwajibkan untuk beristihad, terutama di dalam
bidang pendidikan. Karena apa? Untuk mencari referensi pengembangan pendidikan Islam. Nah, ijtihadnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk penelitian, dalam bentuk pengkajian kembali, pengkajian prinsip-prinsip Islam, apakah masih relevan dengan kehidupan. Karena apa? Karena zaman sekarang itu sudah berbeda dengan zaman dahulu. Seperti itu. Perkembangan iptek itu sangat cepat sekali, sehingga manusia atau individu itu dituntut untuk beristihad. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kurangnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.